sahabat Arni, kembali lagi di channel Arni Indonesia. Di video kali ini aku akan membahas tentang pelapis furnitur yang dimana kita tahu yaitu PVC sheet dan HPL. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Mari kita simak penjelasan tentang PVC sheet. PVC sheet ini mengacu pada lapisan pelindung digunakan sebagai finishing sebuah furnitur seperti meja, lemari, kitchen set, bahkan sampai rak-rak pada lemari. Oh iya, bisa juga untuk kursi. Secara tampilan, PVC sheet ini memiliki lapisan atau lembaran yang tipis dan juga memiliki warna, tekstur, dan juga motif yang beragam. Nih, seperti ini. Contoh dari PVC sheet. Dia lentur dan tipis. Kita bisa lihat di sini bahwa PVC sheet ini memiliki banyak sekali motif dan warna. Dari mulai warna wood grain atau yang berbentuk atau bertekstur seperti kayu. Dari yang gelap, kayu yang gelap sampai kayu yang terang juga ada di sini. Kemudian PVC sheet ini juga memiliki warna yang solid. Warna solid itu seperti ini. Mana ya? Oke, ini. PVC sheet yang solid itu memiliki warna seperti ini. Ada hijau, merah, biru, kuning, sampai ke warna putih. Jadi bisa disesuaikan dengan desain interior rumah kamu. Jadi kalau gaya klasik bisa, modern bisa, sampai minimalis pun juga bisa. Untuk ketebalannya sendiri, PVC sheet ini memiliki beberapa variasi dari 3 mm sampai 18 mm dan dapat diaplikasikan juga nih di berbagai keperluan seperti di kitchen set, furnitur, dan juga sebagai partisi. Dan untuk panjangnya, PVC sheet ini ada di 244 cm. Kemudian lebarnya juga ada di 122 cm. PVC sheet ini biasanya diaplikasikan pada triplek ataupun kayu MDF dan direkatkan dengan lem khusus yaitu lem kuning. PVC sheet ini dapat mempercantik furnitur rumah kamu dan juga dapat membuat tampilan terlihat lebih rapi. Nah, kemudian karena memiliki warna yang banyak, dapat disesuaikan nih dengan desain yang kamu mau. Selain itu, sahabat Tani tahu tidak kalau PVC sheet ini dapat dilengkungkan sampai 90 derajat. Seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian mau mengaplikasikan pada furnitur yang memiliki siku seperti meja ataupun furnitur lainnya, ini tidak bermasalah. Jadi mengurangi potongan atau sambungan yang mencolok. Jadi kesimpulan pada PVC sheet ini, yang pertama dapat dilengkungkan sampai 90 derajat, yang dimana tidak dimiliki oleh material finishing yang lainnya. Yang kedua, tidak perlu finishing tambahan. Yang dimaksud finishing tambahan itu tidak perlu di coating atau didempul. Yang ketiga, tahan rayap. Material finishing ini tidak mudah dirusak oleh serangga ataupun rayap. Kemudian yang keempat, PVC sheet ini bebas timbal. Jadi aman digunakan pada furnitur rumah kamu atau pada ruangan anak. Dan yang kelima, PVC sheet ini tahan air dan tidak mudah terbakar, sehingga lebih melindungi dari kelembapan serta resiko api. Oke sahabat Tani, di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kalau kekurangan dari PVC sheet ini, di mana bahannya yang cenderung tipis, sehingga kurang direkomendasi digunakan pada area yang trafiknya tinggi. Contohnya pada meja makan restoran. Karena sering dibersihkan dan dilap dengan cairan pembersih sehingga dapat merubah warna. Sekarang kita lanjut ke finishing furniture selanjutnya, yaitu HPL. Sahabat Tani sudah tahu belum apa kepanjangan dari HPL? HPL itu adalah High Pressure Laminate.
HPL adalah pelapis finishing yang berbentuk lembaran yang dapat diaplikasikan pada furnitur ataupun dinding. Proses pembuatannya adalah dengan melaminasi beberapa kertas kraft yang sudah diresapi resin, kemudian diikat bersama di bawah panas atau tekanan tinggi. Kemudian, fungsi dari HPL itu adalah memberikan permukaan yang kuat, tahan lama, dan estetik untuk furnitur dan interior. Kalau kita lihat, untuk pilihan motif dari HPL itu macam-macam banyak. Di sini ada yang motif kayu, dari yang doff, dari yang gelap sampai terang. Kemudian di sini juga ada yang namanya motif kayu gloss. Kayu glossy itu yang seperti ini. Dia lebih mengkilau, lebih glossy. Kemudian ada juga yang kayu splinter series. Seperti ini, seperti serpihan kayu, dan juga ada yang pattern. Nah, seperti ini, dia lebih bertekstur. Oke, sahabat Arni. Kemudian selain motif kayu, di sini juga ada motif solid. Motif solid juga terbagi menjadi dua. Ada yang doff seperti ini, dia lebih kasar, warnanya sama. Warna-warni ada orange, ada merah, ungu, biru, hijau. Kemudian juga ada yang glossy. Kalau glossy seperti ini, dia mengkilau. Ada lagi di sini, nah seperti ini, sama warnanya, mau yang doff ataupun yang glossy. Kemudian ada juga motif metal. Motif metal itu seperti ini, dia menyerupai logam. Dan di sini juga ada beberapa warna. Di sini ada warna silver, aluminium, golden, seperti kemerah-merahan juga di sini ada. Kemudian di sebelahnya kita lihat di sini ada motif mirror. Nah, motif mirror di sini juga ada yang berwarna gold. Kemudian HPL ini juga ada yang motif marble. Seperti ini. Nah, marble-nya juga banyak. Ada yang gelap, ada yang terang. Dan di sini yang glossy. Kemudian ada juga yang doff. Yang doff juga sama, ada yang gelap, ada juga yang terang. Untuk ukuran HPL sama seperti PVC sheet yang pada umumnya memiliki panjang di 244 cm dan lebar di 122 cm. Nah, kalau untuk ketebalannya juga bervariatif nih, dari 0,7 mm sampai 1 mm. Kalau untuk HPL ini juga biasanya diaplikasikan di triplek ataupun kayu MDF menggunakan lem kuning sehingga membuat furnitur kamu terlihat lebih menarik. Oke, ngomongin soal keunggulan, HPL ini memiliki keunggulan. Yang pertama, daya tahannya tinggi. Karena pembuatan prosesnya menggunakan panas dan tekanan tinggi sehingga membuat dia lebih kuat. Yang kedua, tahan terhadap air dan goresan. Karena permukaannya terbuat dari plastik PVC sehingga dia lebih kuat terhadap air, panas, dan lebih cocok diaplikasikan di area yang lembab seperti dapur ataupun kamar mandi. Yang ketiga, beragam pilihan warna dan motif sehingga dapat disesuaikan dengan desain interior. Yang keempat, perawatannya mudah. Jadi tidak perlu perawatan yang ekstra ataupun khusus, hanya dilap aja. Seperti yang kita ketahui, ada kelebihan, ada juga kekurangan. Kekurangan dari HPL ini, dia kaku dan tidak fleksibel, sehingga tidak mudah atau tidak disarankan untuk dipasang pada permukaan yang tidak rata atau melengkung. Secara umum, pemasangan PVC sheet dan HPL ini memiliki kesamaan. Hanya saja ada sedikit perbedaan saat pemasangan HPL. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat pemasangan HPL. Yang pertama, pastikan permukaan rata dan tidak melengkung. Jika ada lengkungan, HPL akan retak dan tidak akan terpasang sempurna. Yang kedua, ini untuk HPL dan juga PVC sheet. Pastikan permukaan itu bersih, tidak ada debu, tidak ada kotoran, dan tidak berminyak. Karena permukaan yang kotor itu akan mengurangi daya rekat pada lem. 3. Pengolesan lem. Oke, kalau untuk pengolesan lem, dioleskan atau diaplikasikan pada permukaan HPL atau PVC sheet dan juga pada media dasar yang akan dilapisi. Kemudian pastikan seluruh permukaannya itu teroles dengan rata agar tidak ada bagian yang kosong. Keempat, menempel dan menekan. Setelah diaplikasikan menyeluruh, PVC sheet atau HPL ini ditempelkan pada media dasar secara hati-hati. Kemudian kita tekan-tekan, biasanya menggunakan balok kayu, roller, ataupun alat press manual.
Oke sahabat Arni, sudah tahu kan apa perbedaan dari HPL dan juga PVC sheet? Oke, kita ingetin lagi ya. Kalau HPL, dia lebih kaku. Dan kalau PVC sheet itu lebih lentur. Jadi sahabat Arni jangan sampai salah supaya tidak salah saat pengaplikasian. Oke sahabat Arni, terima kasih sudah menonton video ini. Tapi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bye!